Selamat pagi teman-teman pemuda. Wah, terima kasih nih udah datang mulai dari awal kebaktian ya. Jadi nggak datang pas di pertengahan atau mungkin pas saat pengutusan gitu ya. Ya, sebelum kita memulai ibadah, mari kita semua mengambil saat teduh kita, mempersiapkan hati dan pikiran kita. Teman-teman, tidak terasa kita telah memasuki Minggu Prapaskah kelima, yang semakin mempersiapkan hati dan pikiran kita hanya kepada kasih pengorbanan Allah yang tidak terbatas. Saat ini tentunya kita akan kembali dikuatkan dengan nyanyian dan firman Tuhan, dengan tema Aku Haus yang akan dipimpin oleh Pendeta Dimas, dan lilin Prapaskah kelima sudah dinyalakan. Dengan berdiri, marilah kita memuji Tuhan, Sang Raja yang Maha Mulia. Kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga.
Teman-teman, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa sekitar 70% dari tubuh kita terdiri dari air. Air sangatlah penting bagi kelangsungan hidup kita. Manusia dapat bertahan hidup tanpa makan selama 3 minggu, bahkan sampai 1 bulan lamanya. Tetapi, jika kita hidup tanpa air selama 2 hari saja, maka banyak organ dalam tubuh kita yang rusak. Maka tak jarang kalau kita merasa mulai haus dan tenggorokan kering, pasti kita akan mencari air minum sampai dapat. Makna haus yang baru saja kita bicarakan adalah haus biologis yang harus dipenuhi, dan jika diingat lagi ternyata ada pula makna haus lainnya. Misalnya haus materi, yaitu ketika kita membutuhkan pengakuan dari orang lain, haus ketenaran, dan haus akan hal duniawi lainnya. Namun sebagai manusia, janganlah kita lupa bahwa sumber air kehidupan sebagai umat Kristiani adalah Allah itu sendiri. Seperti yang tertulis di dalam Mazmur 42 ayatnya yang kedua sampai dengan 3a. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Ketika kita merasa tenggorokan mengering, pasti kita akan mencari air dimanapun dan kapanpun sampai dapat untuk bisa minum. Mengapa? Karena kita tahu kalau tenggorokan mengering bahkan sakit dan suara pun bisa menjadi serak. Dari lagu yang sudah dinyanyikan bersama sebelumnya, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Bagaimana dengan kehidupan rohani kita? Apakah kita juga mencari Tuhan hanya ketika kita membutuhkannya saja? Sama seperti kita mencari air minum saat haus. Dalam beberapa momen, mungkin kita mencari Tuhan hanya ketika kita berada dalam keterpurukan. Atau sebaliknya,
Kita hanya mengucap syukur kepada Tuhan saat sukacita menghampiri. Saat ini, marilah kita merenung kembali segala dosa kita dan memohon pengampunan dari Tuhan. Bersama kita menyanyikan Ya Tuhan tiap jam. Kita menyatakan bahwa kita membutuhkan Tuhan setiap saat. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Tuhan tiap jam dampingi hamba-Mu, jikalau Kau dekat hanya penggodaku. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Mari teman-teman, kita berdoa. Ya Tuhan, di dalam keseharian, terkadang kami mencari pengakuan terhadap sesama kami. Di dalam beberapa momen, kami haus akan ketenaran dan hal duniawi lainnya, sehingga kami telah menyakiti sesama kami, terlebih menyakiti hati Engkau. Tak jarang kami lupa bahwa sumber air kehidupan yang benar hanyalah dari Engkau. Kami lupa bahwa setiap detik dalam hidup ini bersumber dari Engkau. Saat ini kami kembali menyadari bahwa kami tidak dapat berjalan sendiri. Kami memerlukan Tuhan, karena hanya di dalam Engkau-lah kami disegarkan kembali. Ampunilah kami ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami memohon. Amin. Dengan berdiri kita menyanyikan baitnya yang terakhir. Berita anugerah bagi kita semua yang mau mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Dalam Habakuk 3 ayat 19 tertulis, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membuat aku mampu berjalan di tempat tinggi. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Kristus bersertamu. Dan bersertamu juga. Teman-teman dipersilakan untuk memberikan salam damai. Teman samping kanan, samping kiri, depan, belakang.
berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Engkau menuntun kehidupan kami. Pada saat ini kembali kami merasakan tuntunan Tuhan melalui pembaruan firman Tuhan yang turut boleh menuntun kehidupan kami pada masa-masa yang akan datang. Kami ingin belajar dari perkataan Tuhan Yesus mengenai aku haus. Kiranya kami semua menjadi pemuda yang boleh mendengarkan firman Tuhan dan juga memelihara firman Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu kami mohon pertolongan Roh Kudus sehingga setiap kami diberikan hikmat Tuhan untuk boleh mengerti dan juga memelihara firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara, mari kita membuka dari dengan pembacaan Injil ini saya undang untuk berdiri kembali. Dari Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai 30. Sekali lagi Yohanes 19 ayat 28 sampai 30. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bejana penuh anggur asam. Lalu mereka melilitkan suatu bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengulurkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara-saudara, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak sekedar membaca tetapi juga melakukannya di dalam keseharian. Hosana. Ya, saya panggilnya apa ya enaknya ya? Tadi saya memang formal ya, saudara-saudara ya, gitu ya. Bolehlah sedikit kasual ya. Panggilnya apa enaknya? Teman-teman, om tante atau apa? Apa ya? Biasanya apa manggilnya? Kade. Dede. Halo, saya koko dong ya. Teman-teman aja ya, nggak apa ya. Oke, teman-teman. Teman-teman gimana kabarnya? Menyala, ilmu padi, ilmu padi, kayak lilin ya menyala ya, tapi tetap rendah hati ya. Ya teman-teman semua, tidak kita rasa ya, banyak kita alami peristiwa-peristiwa dari awal tahun ini, dan 2 minggu lagi kita memperingati hari Paskah. Wah, senang nggak teman-teman? Nggak berapa lama lagi juga liburan, ya teman-teman ya. Nggak tahu liburan apa ya, liburan sekolah sih pasti ya. Nah sekarang nih kebanyakan nih pada kuliah atau pada kerja nih? Oh sekolah, kuliah ya. Ada libur kuliah ya. Wah teman-teman juga nanti kebayang ya, ada mau ngapain ya. Tapi teman-teman sebelum kita ke depan apa kegiatan kita mau lihat bersama nih tadi pembacaan kita pada hari ini mengenai perkataan Tuhan Yesus di kayu salib, yaitu aku haus. Pernah mengalami kehausan teman-teman? Pernah ya. Tadi dikatakan ya oleh liturgos kita ya. Haus apa tadi? Haus, beneran haus ya. Itu haus beneran ya. Terus ada haus apa lagi tadi? Tolong dibantu ya. Materi. Haus materi, dikenyanginnya gimana? Dikenyangin ya. Diredakannya gimana? Ada haus yang belum kesebut tuh ya. Nah itu dia. Bucin ya teman-teman ya. Itu kalau apa namanya, di luar hujan namanya apa teman-teman? Apa namanya? Nangis ya? Oh nangis. Kalau ini airnya banyak namanya apa? Nangis ya? Nangis, banjir ya teman-teman ya. Ya teman-teman semua, ya memang ada haus-haus yang lain ya. Tapi menurut KBBI ya, haus itu apa sih? Oh ternyata menurut KBBI ini haus artinya kering kerongkongan.
dan ingin minum. Lah ya itu namanya haus ya teman-teman ya. Tapi dalam kenyataan hidup kita mengalami haus yang macam-macam kayak tadi ya teman-teman ya. Nah kita lihat yuk teman-teman. Ada haus tadi, ada haus materi, ada haus materi tadi ya, benar ya. Materi itu artinya ya kita tuh bisa menjadi haus ya teman-teman gitu ya, maksudnya tubuh kita ini kita bisa merasakan kehausan. Tandanya apa? Tadi ya kerongkongan kering gitu ya. Nah, terus caranya gimana mengatasinya? Dengan minum air. Ada yang namanya haus rohani. Haus rohani itu gimana teman-teman? Gampang sekarang mah, udah tahu jawabannya ya. Dengan cara gimana teman-teman? Kalau haus rohani gimana? Kok pada bingung? Ini sekarang lagi ngapain? Nah itu ya, dengan cara begitu ya. Tapi memang teman-teman ya, kalau tadi haus materi tubuh kita merasa haus, kalau haus rohani itu mungkin ya nggak selalu kita kenali gitu ya, karena menyangkut batin kita ya, dalam diri kita masing-masing nih ya. Mungkin ada yang denial, enggak kok saya baik-baik aja ya, padahal mah dia perlu diperhatikan gitu ya teman-teman ya. Dia badung misalnya ya, dia perlu kasih sayang misalnya dan sebagainya. Nah, kita mau melihat teman-teman, haus Tuhan Yesus nih haus yang gimana kira-kira teman-teman? Haus yang gimana nih? Yang bucin? Bukan ya. Bukan dong, masa aku haus gitu kan, di kayu salib kita bayangin kayak mau disayang, enggak ya, bukan ya teman-teman. Kita lihat nih teman-teman, arti haus yang di Tuhan Yesus di kayu salib ternyata ada beberapa arti teman-teman. Yang pertama, haus yang dialami Tuhan Yesus ini menunjukkan bahwa ya Tuhan Yesus 100% juga manusia, dan Tuhan Yesus juga 100% anak Allah. Karena manusia bukan setengah-setengah ya teman-teman ya, artinya bisa merasakan berbagai hal ya. Kita lihat ya, ketika Tuhan Yesus bangkit lalu berjumpa dengan para murid, Tuhan Yesus bilang apa? Ada merasakan aku lapar. Terus dibikinin apa teman-teman? Cimol ya. Oh teman-teman, dibikin apa? Ikan goreng. Ya teman, coba lihat teman-teman nanti di Alkitab ya. Ketika sedih ya teman-teman ya, Lazarus mati, merasakan apa? Sedih juga, nangis ya teman-teman. Menangislah Yesus gitu ya, dan sebagainya. Nah teman-teman, juga ternyata Tuhan Yesus merasakan haus teman-teman ya, merasakan bahwa ya Tuhan Yesus juga manusia, merasakan juga kehausan seperti kita, kerongkongan yang kering. Nah ternyata teman-teman ini ada latar belakangnya nih ya. Ternyata nih Injil yang kita baca nih, Injil apa tadi? Injil Yohanes itu ditulis tahun 100 ya, 100 sesudah Masehi gitu ya, 100 Masehi. Dan pada saat itu ternyata, kalau saat ini zamannya kita lagi berhadapan dengan apa teman-teman? Covid juga nggak lagi ya? Masih ada nggak sih Covid? Masih ya? Oh masih ya, pakai masker dulu. Kita lagi hadapan dengan apa nih teman-teman sekarang nih? Musim hujan lah ya gitu ya teman-teman ya. Terus apa lagi? Budaya apa yang kita hadapi sekarang? AI gitu ya. Konon katanya katanya ya, apa-apa tuh udah pakai AI ya teman-teman ya. Saya dengar radio ya, masih dengar radio gitu ya. Iya. Penyiarnya tuh AI gitu ya, untuk menyampaikan apa gitu ya, iklan gitu ya. AI teman-teman gitu ya. Nah, mungkin juga teman-teman ada yang pakai AI juga ya. Misalnya di IG jadi kayak Korea mukanya gitu ya. Yang bukan hanya cewek ya, cowok juga ada ya filternya teman-teman ya. Itu kan AI ya. Nah, pada saat itu Injil Yohanes ditulis, mereka sedang berhadapan dengan paham gnostik nih teman-teman. Atau gnostisisme gitu ya. Apa itu paham gnostik? Ya, jadi salah satu ajaran dasar gnostisisme ini mengajarkan bahwa adalah roh itu baik, tapi tubuh itu jahat gitu ya teman-teman ya. Sehingga nah ketika itulah Injil Yohanes ditulis teman-teman. Dan ini mau menggambarkan kemanusiaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang bisa juga merasakan seperti manusia. Ya. Oh bayangkan kalau paham ini dipegang betul-betul ya. Berarti tubuh nggak dirawat. Kalau aus nggak usah kasih minum. Ya. Perlunya tuh disayang aja gitu ya. Kalau lagi lapar dipeluk aja.
Nggak usah makan, bayangin teman-teman ya. Enak nggak? Kenyang nggak? Enggak ya teman-teman ya. Lapar gitu ya, bisa jadi jahat bahkan ya manusia ya. Kalau kelaparan gitu ya, kalau nggak terpenuhi kebutuhannya. Sehingga apa? Ya Tuhan Yesus juga merasakan itu dan perlu juga dipenuhi ya. Ketika haus diberikan maka manusia minum teman-teman. Itu arti haus yang pertama. Berikutnya lagi teman-teman, ini mau menggambarkan kepada kita penggenapan bagian kitab suci ya. Jadi kalau kita baca nih Mazmur 69 ya. Teman-teman juga boleh buka, saya akan buka. Mazmur 69 ayat 22. Nah, ini saya akan bacakan ya. Bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Sama nggak teman-teman dengan yang dialami Tuhan Yesus di kayu salib? Sama. Jadi ini menggenapi teman-teman, ya, menggenapi apa yang ada dalam kitab suci, ya, dan bukan hanya artinya, oh semuanya tuh berkata aku haus, enggak ya teman-teman ya, sebagaikan anak domba dibawa ke pembantaian gitu ya. Dan sebagai kita lihat ya bagian itu ya teman-teman ya. Akan ada keturunan Daud, itu semua digenapi dari kitab suci ya teman-teman ya. Jadi aku haus ini mau menggenapi bagian kitab suci dalam Mazmur 69 ayat 22. Diberikan anggur asam. Dan yang ketiga teman-teman, nah ini dia ya. Arti dari aku haus yang diucapkan Tuhan Yesus adalah penegasan misi keselamatan dunia, penyelamatan dunia. Ya, teman-teman, saya mau tanya, bedanya Paskah kita, orang Kristen kita nih, saya dan teman-teman, dengan Paskahnya orang Yahudi apa? Apa yo? Kalau kita Paskahnya memperingati apa? Hari apa bangkitnya? Hari Minggu, dikatakan ya. Pada hari pertama, pagi-pagi benar. Ya, Tuhan Yesus mati hari apa? Jumat. Jumat Agung kita peringati, betul sis. Iya kan? Nah, besoknya itu kan hari Sabat ya, hari Sabtu ya. Ya hari Sabtu ya. Hari Minggunya bangkit kan ya, hari Minggu. Iya, hari pertama minggu itu, hari Minggu. Tuhan Yesus bangkit hari Minggu kita peringati, makanya kita beribadahnya bukan hari Sabat tapi hari Minggu, kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah bedanya dengan Paskah orang Yahudi apa teman-teman? Mereka memperingati apa? Mereka memperingati apa? Betul, apa? Keluaran, iya itu dia. Keluaran dari perbudakan di Mesir teman-teman. Iya, ya. Kita ingat ya, ketika Firaunnya nih bandel banget dibilangin ya. Dikasihnya apa? Tulah teman-teman. Berapa tulah? 10, yang terakhirnya serem teman-teman ya. Serem ya teman-teman ya. Kecuali nih semuanya akan kena tulah ke-10, semua anak sulung di Mesir mati, kecuali yang di pintu rumahnya diberikan apa? Dibubuhkan apa tadi teman-teman? Darah anak domba. Oh yang terakhirnya Firaunnya bertekuk lutut kan ya. Nah orang Yahudi itu memperingati Pesah ketika roh Tuhan tuh lalu teman-teman. Dalam tulah ke-10 itu, kecuali yang orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan yang Tuhan pesankan diberikan darah anak domba gitu ya. Nah, teman-teman, Tuhan Yesus adalah domba Paskah Allah yang menyelamatkan dunia. Tadi kita lihat ya, kita dengarkan bersama-sama ya, ketika roh Tuhan lalu yang di pintunya ada darah anak domba itu selamat. Nah, Tuhan Yesus juga menyelamatkan kita teman-teman, domba Allah yang hidup, firman Allah yang menjadi manusia. Ya, jadi arti haus yang ketiga adalah sebagai penegasan ada misi penyelamatan bagi dunia. Kita semua diselamatkan teman-teman semua. Nah, teman-teman saya mau kita semua diskusi deh ya. Dari tadi dengerin saya mulu gitu ya. Saya mau diskusi sebaris-sebaris teman-teman. Sebaris-sebaris ya. Boleh ya sebaris-sebaris. Tadi kan sudah dijelaskan ya arti hausnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengalami kehausan itu sebagai manusia juga, ya artinya kita memelihara hidup kita, ya jasmani maupun rohani kita juga pelihara, teman-teman gitu ya.
Lalu kita juga lihat bahwa ada yang digenapi dalam kitab suci, ya. Bahwa yang telah dikatakan beratus-ratus tahun sebelum Tuhan Yesus itu digenapi dalam diri Tuhan Yesus, bahwa benar sejati ini Tuhan sudah hadir dan hadir juga memberikan keselamatan bagi seluruh isi dunia. Teman-teman, saya mau diskusi simpel aja. Coba diskusi sebaris-sebaris. Apa yang kamu lakukan kalau kamu haus rohani? Haus rohani ya, paham ya teman-teman ya. Haus rohani itu apa aja sih teman-teman? Butuh apa? Kalau haus rohani butuh apa? Butuh, ini bucin lagi gak nih? Butuh kasih ya, boleh lah ya, kasih. Ya kita butuh kasih gitu ya. Ya tapi ya kita sebagai anak muda kan perlu juga itu ya. Kita juga butuh firman, kan keperluan-keperluan kita gitu ya teman-teman ya. Butuh apa, merasa tenang ya, nggak insecure gitu ya teman-teman. Nah itu kan butuh rohani namanya, betul nggak teman-teman? Nah coba explore apa aja dan apa yang kamu lakukan. Realnya ya, bukan kayak PKN ya. PKN tuh tahu nggak PKN teman-teman? Ya. Kalau hari libur aku bersih-bersih rumah A, yang B apa? Lari pagi, bangun pagi. Yang C apa? Hah? Tidur lagi. Yang D rebahan. Nah, yang paling ya realnya apa teman-teman? Tidur lagi gitu ya. Nah, sekarang saya mau ya jawaban yang real teman-teman dari diri teman-teman semua. Sebaris-sebaris. Apa yang teman-teman lakukan? Real ya. Nggak apa-apa, jawabannya macam-macam ya. Boleh menjawab jawaban apa saja ya teman-teman ya. Tapi ya kalau real ya, realitanya boleh lah teman-teman ya. Supaya kita bisa, kita mengenali ya, gitu ya. Apa yang teman-teman lakukan kalau ada kebutuhan rohani yang tadi saya sebutkan. Ya teman-teman juga boleh ya temukan kebutuhan lain rohaninya. Silakan sebaris-sebaris teman-teman, saya kasih waktu bagi teman-teman semua. Boleh gabung ke belakangnya kalau sendiri ya. Kalau berdua boleh gabung ya. Sebaris-sebaris ya teman-teman ya, sebaris-sebaris. Boleh gabung ke belakang, boleh gabung ke samping ya. Kalau sendiri ya, silakan. Nah, gampang kan teman-teman kan? Ya. Saya batasi sedikit lagi ya waktunya. Saya yakin semuanya udah dapat nih. Ya, silakan teman-teman lanjutkan sedikit lagi. Nah, oke, cukup teman-teman ya. Sekarang saya mau dengar jawaban dari baris yang sudah siap nih. Kira-kira baris mana dulu yang sudah siap?
yang mau menyatakan kehausannya dan mau menyatakan bagaimana caranya apa yang dilakukan dalam realitanya gitu ya teman-teman. Silakan teman-teman. Baris mana dulu yang mau duluan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, ada baris 6. 1 baris, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 baris, 6 baris, 5 baris ya. Silakan saya yang mau duluan teman-teman. Dari sayap kiri atau sayap kanan, silakan. Kiri, oke silakan yang sebelah kiri. Sebelah kirinya teman-teman aja ya. Yang kiri itu kan tengah, yang kiri atau kanan. Oh yang tengah. Iya iya. Yang kiri dulu deh, yang kiri ya, yang kiri boleh, yang kanan dulu ya. Yuk silakan teman-teman. Ini saatnya teman-teman berbicara nih, didengarkan. Itu kebutuhan juga kan? Silakan teman-teman semua. Saya tunjuk aja kali ya. Yang bajunya kuning tuh, yang tengah. Baris yang baju kuning. Baris apa namanya? Wah. Gimana? Apa kehausan dialami secara rohani? Coba dikasih tahu dong. Kita mau dengar sama-sama. Sama apa enggak atau beda nih? Silakan. Oh, lagu rohani. Ada juga yang berkumpul dengan komunitas gerejanya, saling mengisi satu sama lain. Terus ada yang Satu dulu. Oh ini haus rohani dengan Tuhan ya maksudnya? Siap. Ada haus rohani yang lain tadi yang didiskusikan mungkin? Haus apa? Haus apa tadi? Coba. Apa tuh? Itu aja. Oke, siap. Terima kasih ya teman-teman. Mau tunjuk yang mana nih? Banyak nih. Tunjuk aja, tunjuk. Langsung yang tengah. Yang mana teman-teman? Yang mana? Irawan, silakan Irawan. Baju putih tengah, silakan. Haus apa tadi? Haus apa? Ngomong. Nggak usah apa-apa. Oke. Oh, udah sedikit kayaknya banyak tadi. Iya. Gimana? Oke. Haus apa yang mau dilepaskan dari menyendiri diskusi itu? Haus apa coba tadi? Namanya apa itu? Betul. Oh, I see. Siap. Sedia dulu lah ya. Kita namakan nih grup intro dan ekstrovert ya teman-teman ya. Oh ada yang diskusi, ada yang menyendiri ya. Boleh ya. Good job. Ada lagi teman-teman? Ada lagi? Udah? Ada yang mau tambahin dari kelompoknya? Nggak ada. Sekarang tunjuk yang mana? Masih banyak nih. Saya juga mau tahu nih. Hausnya apa sih anak-anak zaman sekarang nih? Hah? Yang mana? Grupnya Kak Maria ya? Iya, Agnes. Ya, silakan. Oke ya. Mereka mendekatkan diri juga ya teman-teman ya dengan dengar mereka isi dengan tadi sama ya. Juga ya lagu rohani ya gitu ya. Lalu berdoa juga. Terima kasih. Nah, sekarang grupnya ini mau tunjuk yang mana lagi nih? Udah banyak nih, masih banyak, ayo dong biar cepet. Yang mana nih? Tunjuk. Yang disebut yang mana tadi? Silakan. Jadi ya. Ya, gimana jadi grupnya? kalau kita sih tadi
Hmm. Mm-mm. Siap. Ya, jadi mendengarkan ya, mengisi diri kita ya dengan lagu pujian lagu rohani ya, mendengarkan khotbah terutama ya teman-teman ya. Jadi panduan. Thank you. Nah, sebelum saya tunjuk, ada nggak yang mau ngomong nih? Dari tadi saya mau ngomong nih, gatal mulut saya nih, gatal ya. Silakan teman-teman yang belakang. Tadi ada angkat tangan, boleh. Ya, boleh. Jadi bukan curhat ya, tapi ngomong ya. Ya, silakan, silakan. Mm-mm. Hmm. Good job. Ya, oke. Nah kan, lihat kan beda-beda cara orang kan ya. Sekarang saya mau lihat lagi teman-teman ya. Boleh yang sama, boleh yang beda ya. Apa yang mau teman-teman utarakan nih? Caranya gimana? Ayo teman-teman silakan. Saya juga mau dengar nih. Yang depan tadi udah, ini sih depan belum, yang belakang belum juga nih. Silakan. Yang mana? Tunjukin, tolong tunjukin temennya. Yang mana kelompok yang mana? Yang mana yang kamu mau tahu jawabannya yang mana? Silakan. Ruben? Oh, bukan. Yang mana? Oh, yang ya boleh yang tengah ya. Yang cowoknya 4, ceweknya 2 ya. Silakan. Ya. Hausnya sama rohaninya atau haus rohani yang lain ada? Boleh? Sama. Siapa yang ngomong? Iya, iya, iya. Yuk silakan cerita gimana caranya tadi yang didiskusikan. Mirip-mirip ya. Oke. Oh iya betul. Nah teman-teman ada satu poin yang ditambahkan tadi sama ya. Ada poin yang teman-teman, orang yang nggak bisa cerita itu menderita loh. Ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau ada suatu hal, teman-teman cerita kepada orang yang teman-teman percaya. Jangan ke yang maaf ya. Kalau cerita semuanya tahu, jangan ya teman-teman. Ke orang yang teman-teman percaya. Ya itu ya salah satu cara juga ya. Tapi teman-teman juga boleh cerita ya, berserah pada Tuhan begitu ya teman-teman ya. Menurut kelompok ini, wah menarik nih. Ya, lihat ya teman-teman ya, nggak semua sama, ada yang sama juga tapi ada yang berbeda juga. Yuk satu lagi kelompok yang mana? Tunjukin. Yuk, ya. Alvin ya, Alvin silakan Alvin. Gimana caranya kelompoknya Alvin nih? Alvin yang ini satu kelompok nggak kan? Beda ya? Oh Jung, oh sini depannya ya, siap. Gimana? Diwakilin. Tadi yang di apa yang ketemu tadi jawabannya apa? Silakan.
Hmm, berelasi dengan Tuhan. Mm-mm. Tapi mungkin yang berbeda ada yang menyalurkan kehausan itu dengan pelayanan sih. Jadi Hmm, semakin giat melayani gitu ya. Itu artinya makin haus dalam melayani. sip. Oke. Nah, teman-teman semua, itu ya yang tadi kita ketemu. Ada yang mau ngomong lagi, teman-teman? Sambil saya ngomong ya, tadi kalau ada yang mau bicara boleh ya, teman-teman ya. Perhatikan tadi ya, ketika Injil Yohanes ditulis ada ajaran, ya, gnostisisme. Teman-teman di sekitar kita banyak nggak ajaran? Banyak. Ajaran apa yang teman-teman dengar? Apa yuk? Hah? Cuanisme ya nggak? Dikit-dikit cuan ya nggak ya? Ajaran apa lagi teman-teman? Ya ada baiknya ya, tapi ada juga yang tidak baiknya. Ya tadi teman-teman perhatikan ya. Teman-teman tadi mau mengisi diri teman-teman dengan ajaran yang baik ya, dari firman Tuhan itu baik ya. Dari lagu-lagu itu dalamnya ada ajaran juga teman-teman ya. Pilih-pilih juga lagu ya. Jangan lagu yang apa namanya yang mengajak yang tidak baik ya teman-teman ya. Dengarkan lagu yang ada maknanya. Ya jadi teman-teman sudah pada jalur yang baik nih ya. Berikutnya lagi teman-teman, kalau kita haus ya, memang kita bisa meredakan haus kita dengan minum. Tapi nanti bisa haus lagi nggak? Bisa. Tuhan Yesus pernah mengatakan, ya, ini bukan bahasanya Tuhan Yesus ya, tapi saya bahasakan kembali. Kau mau nggak minum? Yang kamu nggak akan merasa haus lagi. Jadi teman-teman, Tuhan Yesus memberikan jaminan. Tuhan Yesus memberikan janji, membuka dirinya bagi kita semua, teman-teman. Ketika kita merasakan kehausan, datanglah kepada Tuhan. Ya, belajar kepada Tuhan kan, berikan kepada kuk itu memang kayak beban ya teman-teman ya. Tapi beban itu bukan buat membebani, tapi supaya kita bisa belajar dan beban kita menjadi ringan. Kalau kita haus juga teman-teman, Tuhan Yesus juga akan meredakan dengan kelegaan yang sejati. Tadi teman-teman sudah katakan semua caranya, berdoa, berelasi dengan Tuhan ya. Itu semua yang kita lakukan teman-teman. Jadi di minggu kelima Prapaskah ini teman-teman, ketika merasakan kehausan, dan saya yakin bukan pada minggu Prapaskah saja ya. Pada hari-hari ke depan ketika teman-teman merasakan kehausan rohani, ya, jalinlah selalu relasi dengan Tuhan. Ya, seperti Tuhan Yesus yang melaksanakan yang pada arti ketiga tadi teman-teman ya, menggenapi menegaskan misi keselamatan dunia. Tuhan telah memberikan dirinya bagi keselamatan dunia dengan taat kepada kehendak Bapa. Kita orang apa teman-teman? Disebutnya orang Kristen. Namanya orang Kristen, artinya pengikut Kristus. Artinya kita juga seperti Tuhan Yesus, mengikut kehendak Bapa. Bukan ngikut kehendak diri kita sendiri. Ya, memang follow your dream ya. Ya, kalau teman-teman punya mimpi, ya teman-teman jalani. Tapi jangan lupakan ya teman-teman ya. Juga apa yang Tuhan mau dari mimpi teman-teman. Kalau teman-teman mimpinya apa, lakukan yang terbaik di dalamnya sesuai dengan apa yang teman-teman bisa lakukan terbaik, juga apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan ingin kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, ya teman-teman, dengan cara itulah kita menjadi orang-orang yang tidak menjadi haus lagi dengan dekat kepada Tuhan. Ada jaminan di dalamnya. Dengan kita berelasi kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan yang terbaik. Selamat menjalani hidup yang disegarkan, yang dipulihkan, yang dijamin oleh Tuhan. Tuhan memberkati teman-teman kita semua. Amin.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Ya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kami semua terus merasakan tuntunan bimbingan Tuhan melalui firman Tuhan. Bahkan ketika kami mengalami kehausan secara rohani, berbagai kebutuhan dalam diri kami, Tuhan mengetahuinya. Karena Tuhan juga berada dalam posisi sebagai manusia yang pernah merasakan kehausan. Tuhan memberikan dirinya, membuka diri bagi kami semua untuk datang kepada Tuhan, untuk menyegarkan diri kami ketika kami merasakan kehausan. Kiranya dalam masa muda kami ya Bapa, di tengah berbagai hal yang keterbukaan-keterbukaan yang ada, berbagai ajaran yang ada, kami terus berpegang pada kehendak Tuhan. Kami terus menjadi pemuda yang berprinsip sebagai pemuda Kristen yang terus mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Sebagaikan juga teladan yang Tuhan Yesus berikan, taat pada kehendak Bapa. Kiranya kami juga menahan diri dari berbagai hal yang tidak Tuhan perkenan. Kami terus boleh menjadi pemudi yang terus dekat berelasi kepada Tuhan. Ya Bapa, pada saat ini kami berdoa bagi setiap hal, bagi saudara-saudara kami juga. Kami berdoa bagi kesehatan kami, bagi pekerjaan, bagi kuliah, bagi kerinduan-kerinduan dalam kehidupan kami, baik bagi kerinduan pasangan hidup, dan juga berbagai kerinduan lainnya, serta kami berdoa bagi keluarga kami semua. Ya Bapa, kami bersyukur atas segala hal yang Tuhan berikan kepada kami. Kiranya Tuhan berkati di dalam setiap hal yang menjadi pergumulan kami ini ya Bapa. Baik kesehatan, kiranya kami diberikan kekuatan tubuh, kami diberikan berbagai hal yang baik, dan kami boleh menjaga kesehatan yang Tuhan berikan juga dengan baik, dengan tidak merusak tubuh kami dan pikiran kami. Kami juga bersyukur atas pekerjaan, juga atas pendidikan yang ditempuh oleh setiap kami masing-masing sesuai keadaan kami. Kiranya kami boleh menekuninya, dan ada berbagai hal yang baik, kami boleh menjadi terang Tuhan di dalam pekerjaan maupun di dalam pendidikan kami. Juga akan kerinduan kami ya Bapak, untuk kerinduan pasangan hidup dan kerinduan-kerinduan lainnya. Kiranya dalam menanti akan kerinduan kami yang akan terpenuhi sesuai dengan waktu Tuhan saja, sesuai dengan perkenanan Tuhan. Kami semua diberikan kesabaran dan kami diberikan keterbukaan hati untuk melihat jawaban Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Juga kami bersyukur atas keluarga kami masing-masing. Tuhan berkatilah keluarga kami dimanapun mereka berada ya Bapak, baik di rumah maupun keluarga besar kami dalam keberadaan mereka masing-masing. Tuhan memberkati mereka semua. Ya Bapak, kami bersyukur juga atas saudara-saudara kami yang berulang tahun, teman-teman kami yang berulang tahun. Kami berdoa bagi Andrew, Karta, Cory, dan Nikita. Tuhan memberkati setiap mereka dalam hari ulang tahun mereka, semakin berlimpah berkat dan juga sukacita dalam kehidupan mereka. Kiranya mereka terus boleh melanjutkan kehidupan mereka dalam relasi mereka juga dengan Tuhan dan sesama. Ya Bapak, kami juga mengingat akan teman kami yang sedang sakit, bagi Priscilla yang mengalami kecelakaan dan harus menjalankan operasi. Tuhan memberikan keteguhan hati, kesabaran, kekuatan. Tuhan menyertai segala proses operasi dan pasca operasi yang ditempuh Priscilla. Pakai kami untuk juga memberikan kekuatan, dukungan moral bagi teman kami Priscilla dalam keadaannya. Berkati juga keluarganya di dalam segala kecukupan untuk memenuhi segala biaya-biaya operasi maupun kesehatan pada saat selanjutnya. Tuhan memberkati kesehatan Priscilla. Ya Bapak, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami, teman-teman kami yang sedang berduka. Baik bagi
keluarga Catherine Afrilian yang ditinggal omanya, juga saudari kami Linda yang ditinggal kakeknya. Tuhan menolong mereka di dalam masa-masa kesedihan ini, masa-masa duka ini, memberikan kesabaran juga. Tuhan menyertai juga setiap kami supaya kami boleh menjadi penghibur yang sejati bagi saudara-saudara teman-teman kami yang sedang berduka. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi Penatua Ridwan, Tuhan memberkati di dalam pelayanannya, dalam kehidupan sehari-hari, dalam aktivitas, dalam kehidupan keluarga. Tuhan memberkati juga Pendeta Sindu, juga Tuhan memberkati setiap pelayan Tuhan, Majelis Jemaat GKI Samanhudi, simpatisan maupun juga anggota jemaat, demikian juga karyawan gereja dan setiap orang yang boleh memberikan diri mereka bagi gereja Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati pelayanan mereka semua. Ya Bapa, kami juga sadar bahwa hidup kami tidak terlepas dari pergumulan. Oleh karena itu kami berserah dalam pergumulan kami. Tuhan memenuhi apa yang menjadi pergumulan kami. Dan kiranya dalam setiap pergumulan kami bukan menjauhkan diri dari Tuhan, namun kami semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan di dalam itu semua kami mendapatkan tuntunan dan juga kelegaan yang sejati. Inilah Tuhan doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon serta berdoa. Amin. Marilah kita mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Yesaya 12 ayat 5 mengatakan, "Bermasmurlah bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan mulia. Baiklah hal ini diketahui seluruh bumi." Umat dapat memberikan persembahan dengan cara memasukkan amplop ke kantong persembahan yang akan diedarkan atau dengan menggunakan QRIS. Mari kita berdoa. Inilah kami dengan apa yang kami miliki, dengan apa yang akan kami hadapi. Biarlah kami tetap mengucap syukur dan memberikan apa yang kami miliki untuk dipakai, digunakan, menjadi berkat bagi banyak orang dan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan biarlah dalam kehidupan kami selalu percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang peduli, Tuhan yang Maha Kuasa yang tidak akan pernah meninggalkan kami, sehingga kami boleh berserah terus kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Tuhan
Teman-teman, dari khotbah tadi saya teringat akan perkataan Yesus nih. Tertulis juga loh di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayatnya yang 14. Saya bacakan ya teman-teman. Tetapi siapa yang minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalamnya dirinya, yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal. Maka dari itu teman-teman, dengan melangkah ke depan, mari kita mengingat akan Tuhan. Kita butuh Tuhan, maka jangan pernah lelah mencari Tuhan. Karena Tuhan pun tidak pernah lelah kepada kita. Tuhan selalu ada dalam setiap musim kita, sebab Tuhan Allah kita adalah Allah yang hidup. Dan karyanya nyata dalam hidup kita, karena Dia hidup dalamku.
Mengarahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah sudah selesai teman-teman, dipersilakan untuk mengambil saat teduh. Ya, selamat hari Minggu teman-teman. Terima kasih telah mengikuti ibadah di Pemuda. Ada beberapa pengumuman. Tidak henti-hentinya kami mengucapkan selamat datang untuk teman-teman yang sudah lama datang ke Pemuda, kebaktian Pemuda. Dan juga ada contekan nih. Ada beberapa teman-teman pemuda yang baru datang. Gimana ya? Oke. Yang pertama Yohanes Ito. Ada yang mau ngaku? Boleh berdiri sebentar. Nah, ya, ini Yohanes Ito panggilannya? Yohanes Ito. Ito. Oh, panggilannya Ito, teman-teman. Tahu Pemuda dari mana? Tahu Pemuda? Apa cari info sendiri? Oh, ya. Oke, terima kasih. Selamat datang itu. Kemudian yang kedua ada Tiffany. Ada yang mau ngaku? Oh. Boleh berdiri sebentar? Oh, kalau nggak mau juga nggak apa-apa kok, jangan dipaksa ini ya. Selamat datang Tiffany, semoga betah ya. Yang ketiga ini Natasha. Ya, Natasha ini baru pertama kali hadir tapi udah pernah ikut VG kita. Wih. Jadi ini promosi juga sekalian teman-teman yang mau ikut VG. Kan ada Natasha loh. Ya, terima kasih ya teman-teman yang baru pertama kali datang. Minggu depan kita akan ada kebaktian lagi di sini dengan tema masih 7 perkataan salib ya. Tapi ini yang ke-6 sih. Jadi untuk 2 minggu break ke depan itu langsung Paskah ya, bergabung dengan umum. Untuk minggu depan kuserahkan nyawaku yang akan dibawakan oleh Pendeta Hobert Ospara dari GKI Ciledug Raya. Ini pelayan-pelayan untuk minggu depan. Penatu ada Coronal, liturgusnya ada Kristianto, pemusiknya Samuel Simon, song leader Benedict dan Bianda, multimedia ada Zerlin, soundman-nya saya minggu depan, publikasinya ada Egi. Selamat mempersiapkan untuk pelayanan minggu depan teman-teman. Untuk pelayan hari ini terima kasih untuk Pendeta Dimas dari GKI Terate dan juga untuk Penatua Ridwan Chandra, terima kasih atas pelayanannya. Lalu liturgus ada saya, pemusik ada Gracia, song leader Hendrik dan Gebi, multimedia di belakang ada Wahyu dan soundman-nya Sandi, publikasinya ada Egi, asernya ada Felicia Karta, Reni dan udah ya? Kayaknya ada 3 deh tadi.
Oke, next saya dulu. Selamat berulang tahun untuk yang di minggu ini ya. Ada Indro Karta 13 Maret, Cikori 15 Maret, dan Nikita 16 Maret. Oke. Ada orangnya? Oh, nggak ada. Oke, bisa next. Pengumuman kita banyak ya teman-teman, jadi Oke, ini beberapa video dari Pasca ya. Selamat menikmati. Halo umat GKI Saman Hudi. Dalam memasuki 40 hari masa Prapaskah yang dimulai pada hari Rabu sampai Sabtu Sunyi kecuali hari kita akan menjalani aksi penyangkalan diri dengan berdoa, berpuasa, dan bersedekah untuk menghayati pengorbanan Tuhan Yesus. Penyangkalan diri merupakan komitmen pribadi yang dilakukan secara sukarela dan konsisten. Hal ini sangat baik dilakukan untuk melatih spiritualitas dan kepekaan kita akan kehendak Tuhan. Berikut panduan penyangkalan diri. Yang pertama berdoa. Jadikan momen berdoa secara pribadi untuk membangun relasi yang intim dengan Tuhan. Tentukan jam doa rutin kita untuk membangun kebiasaan berdoa. Ingat, doakan juga pergumulan orang lain. Yang kedua berpuasa. Berpuasa dilakukan dengan cara tidak makan atau tidak makan dan tidak minum. Lengkapilah puasa kita dengan berpantang, bisa dengan memilih menahan diri atau bahkan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk dan yang kita sukai secara berlebih. Yang ketiga bersedekah, menyisihkan uang yang kita miliki bagi kepada mereka yang membutuhkan. Kita bisa juga menitipkannya melalui gereja. Bersedekah tidak terbatas dalam bentuk uang, tetapi bisa juga dalam berbagai bentuk lain, seperti memberi pakaian, mengajar, dan lain-lain. Sesuaikan dengan kemampuan dan lakukanlah secara sukarela dan konsisten. Panduan secara lengkap dapat dilihat di hari Paskah yang dapat diakses melalui aplikasi GKI Saman Hudi. Kiranya aksi penyangkalan diri dapat membantu kita untuk lebih mendekat kepada Tuhan, lebih mampu mengendalikan diri, serta lebih mengasihi sesama. Selamat memaknai Paskah, Tuhan Yesus memberkati dan memampukan kita semua. What gift of grace is Jesus my Redeemer? There is no more for heaven now to give. He is my joy, my righteousness.
itu tadi beberapa video dari Panitia Paskah sebagai reminder juga untuk kita. Ya kalau ada yang mau apa ya, kayak tadi teman kita bilang berpuasa gitu kan. Gak ada yang terlambat teman-teman kalau misalkan gak ngikut dari awal gitu kan. Karena rangkaian Paskah masih ada 2 minggu lagi gitu. Jadi mari kita sama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk Paskah di tahun ini. Next. Oke, ini minggu depan kita ada Lighthouse Project pemuda yang akan dibawakan dari tim pembinaan dengan tema Understanding the Minds of Millennials and Gen Z. Ini dengan talk show ya pembawaannya. Acaranya tuh hari Sabtu 23 Maret jam 4 di sini. Jadi untuk teman-teman yang tertarik bisa datang atau mungkin bisa daftar dulu kali ya ke situ teman kita Sam. Ada lagi Sam yang mau disampaikan? Terima kasih. Berikutnya, ya ini pertandingan terakhir, bukan pertandingan terakhir maksudnya badminton ya. Dan badmintonnya ini langsung langsung dihajar sampai final. Kita akan bertanding nanti di Sunter ya. Aku nggak main. Jadi yang mau nanti bertanding atau jadi supporter, ini ada titip pesan nih kalau nggak ada kendaraan bisa ngubungin teman kita yang tadi jadi asir juga, Reni. Iya, jadi dan infonya juga tadi hujan ya hari ini. Begitu teman-teman. Dan minggu depan kita ada penutupan, closing ceremony-nya. Jadi ada pengumuman juga untuk winnernya. Jadi untuk teman-teman diharapkan juga bisa mengikuti ya, meramaikan gitu. Terima kasih. Ada lagi? Tidak ada. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus berkati. Di belakang ada pojok kopi, silakan dinikmati.